Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bali Pagi akhir pekan. Seperti yang kita informasikan sebelumnya, sudah siap juga tentunya narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini. Secara cuaca di luar, kita juga akan memberikan pencerahan ya untuk pemirsa terkait bagaimana sih pendidikan untuk menata masa depan yang cerah, Dwi Puryawan. Iya, untuk mendapatkan siswa-siswi yang nanti kedepannya lebih bagus dan bisa lebih berkreasi ya Pak ya. Dan menggapai cita-cita juga. Menggapai cita-cita. Ya, dan tentunya di studio telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Iwayan Dudi Mahendra SS. Beliau adalah pengamat pendidikan. Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, yang pastinya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pendidikan ya, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya sudah ada nih di kepala saya. Ya, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut pemirsa. Tapi sebelum itu ada satu informasi spesial ya Dwi. Iya, baik, untuk informasi selanjutnya pemirsa, ini Bali yang terkenal dengan sektor pariwisata diharapkan dapat menginspirasi para kreator lokal untuk memadukan potensi alam, ide kreatif dan juga budaya lokal menjadi produk ekonomi kreatif yang menunjang pariwisata. Namun usaha rintisan berbasis offline dan online dapat menjadi wadah bagi para kreator lokal Bali untuk maksimalkan potensi dimiliki di era milenial saat ini. Platform online menjadikan transaksi ekonomi bisa dilakukan dengan mudah tanpa dibatasi jarak, waktu maupun tempat. Startup atau usaha rintisan dapat menjadi wadah bagi para kreator lokal Bali memaksimalkan potensi yang dimiliki. Pelaku bisnis e-commerce Antonia Adega mengatakan, dengan kolaborasi dan ekosistem yang tepat, UMKM di Bali khususnya Denpasar diharapkan bisa naik kelas menjadi industri yang kemudian meningkat menjadi brand nasional dan bahkan menjadi brand internasional. Untuk itu, sebuah wadah perlu dibentuk untuk membantu kreator lokal dalam hal edukasi mulai dari hulu hingga hilir untuk pengembangan bisnis mereka. Usaha rintisan berbasis offline maupun online, termasuk e-commerce, dengan sistem SEO-nya akan sangat membantu para kreator lokal untuk memasarkan produknya, terutama pada saat memulai sebuah bisnis. Produk lokal itu nilai tambahnya ya di keunikan itu tadi sih, apalagi produk-produk lokal gitu ya, mereka menekankan kearifan lokal. Misalnya dari Bali sendiri begitu banyak kerajinan tangan dan segala macam, ini yang mesti ditampilkan dari masing-masing daerah dan bisa jadi nilai tambah gitu yang sangat luar biasa untuk produk-produk kebanggaan asli Indonesia. Sebenarnya banyak sekali produsen-produsen di Indonesia yang mereka butuhkan adalah panggung online dan offline untuk memasarkan produknya, lebih lagi untuk melakukan pengembangan bisnis itu tadi melalui awalnya adalah di edukasi begitu, bagaimana cara mereka mengembangkan bisnis melalui online. Produk lokal itu bisa dikenal dari Sabang sampai Merauke, jadi tidak terbatas hanya di masyarakat sekitar pengrajin saja gitu ya, tapi bisa dikenal dan bisa diakses oleh lebih banyak masyarakat di Indonesia. Antonia Adega menambahkan adanya usaha rintisan mampu mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai kreator lokal agar berkembang dan semakin naik kelas. Melalui dukungan teknologi digital, hasil karya kreator lokal dapat dengan mudah diakses oleh pembeli di seluruh Indonesia dan dunia. Semakin banyak usaha kecil yang dapat tumbuh menjadi industri lokal Indonesia bisa berkembang menjadi brand-brand masa depan yang mendunia. Indra Wijaya, Bali TV. Banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan ya untuk generasi muda agar bisa berkreativitas. Tanpa pendidikan pun saya bukan sebagai seorang pengusaha clothing sekarang. Ya, pengusaha juga Pak Dudi ya. Jadi semakin berkembang dan semakin berkembang juga berkat pendidikan. Pendidikan itu memang sangat penting sekali Pak ya. Oke, kalau dari Pak Dudi sendiri bagaimana melihat generasi muda dengan kreativitas yang tinggi dan dengan pendidikannya? Seberapa penting pendidikan itu Pak Dudi? Kalau berbicara pendidikan, pasti sangat penting dalam kehidupan ini karena dengan pendidikanlah kita sesungguhnya bisa merubah apa yang kita akui sebagai nasib. Iya. Merubah nasib sebenarnya ya yang paling gampang caranya melalui pendidikan. Baik. Cuman persepsi di masyarakat kan pendidikan itu identik dengan bersekolah, kuliah sampai S3 lah gitu. Iya. Tetapi sesungguhnya pendidikan itu bukan itu. Karena di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita jelas sekali menyatakan bahwa pendidikan itu sebuah usaha yang sadar kita lakukan untuk membuat diri kita itu menguasai sesuatu bidang yang memberikan manfaat buat diri kita, terus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, dan terakhir tentu kepada bangsa dan negara. Seperti tadi Dwi misalnya jadi presenter, kemudian juga punya usaha clothing. Hal-hal ini kan sangat menarik sebenarnya, apalagi di anak-anak muda zaman now gitu, generasi milenial, mereka sesungguhnya susah kita bilang. Proses pendidikan kita sepertinya masih tertinggal 20-30 tahun. Proses mengajarnya seperti tadi. Baik. Meskipun sudah dibuat
apa namanya ya, kurikulum yang baru, metode pengajaran yang baru, tetapi pada prakteknya itu belum bisa terrealisasi. Iya. Sementara anak-anak muda sekarang, coba aja kita bayangkan, sekarang tiba-tiba kita tahu ada ojek online. Iya. Nah, Iya, dulu mana ada sarjana yang jadi tukang ojek. Iya. Yang jadi tukang ojek itu ya nggak sekolah lah gitu. Iya. Tapi sekarang sudah tidak penting lagi. Anda mau S1, mau SMA, mau SD, semua bisa jadi driver ojek biar keren gitu. Iya. Driver tidak tukang ojek. Nah, hal-hal begini yang harus disadari oleh dunia pendidikan kita, bahwa perkembangan yang terjadi begitu cepatnya, sementara proses pendidikan kita secara formal masih menekankan kepada aspek sekedar tahu. Iya. Jadi ya kita berharap ke depan menjadi lebih baik lah. Berarti tidak hanya sekedar tahu, Pak Dudi, apa tujuan Ya lain sekarang pendidikan? sudah tidak bisa sekedar tahu. Iya. Tetapi anak-anak muda sekarang lah, saya tidak tahu Dwi apakah dulu kuliahnya di desain, di arsitek atau apa, atau jangan-jangan sama kayak saya di sastra gitu. Saya sastra, Pak. Oh, saya di sastra. Saya misalnya. pariwisata. Tapi sudah berani membuat Iya. usaha clothing. Jadi tidak linier lah istilahnya. Bisa saja seseorang yang saya misalnya di sastra, saya justru lebih intens bermain saham gitu misalnya. Mungkin yang harus dilakukan oleh mereka yang kuliahnya di ekonomi, Iya, di statistik lah gitu. Tetapi proses pendidikan atau proses belajar itu kan tidak harus di sekolah. Baik. Kita belajar di masyarakat, kita belajar di kehidupan Iya. ini. Karena memang pendidikan itu tidak pernah berhenti gitu. Bapak berbicara tentang perkembangan yang sangat pesat ya, karena sekarang ini memang kalau pendidikan itu kita bisa lihat banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk belajar tidak hanya di sekolah tapi juga melalui teknologi yang canggih, Pak. Nah, ini sepertinya kalau adik-adik kita sekarang tuh lebih percaya dengan teknologi ya. Iya, Bagaimana medsos, menanggapi itu? seperti itu. Medsos itu kayak lebih Nah, benar, perubahan yang harus disadari oleh dunia pendidikan adalah berubahnya cara generasi sekarang atau anak-anak sekarang mencari tahu. ya. Mungkin kalau gurunya menjelaskan apa itu stasiun TV gitu, jangan-jangan sudah berbeda pengertiannya. Sudah, iya, benar. Karena kita nih seperti di sini siaran di Bali TV gitu. Sementara mereka sekarang nontonnya YouTube, kan seperti itu. Iya. Jadi sudah sangat berbeda dan begitu cepatnya mereka mengakses informasi. Kalau hanya sekedar tahu, Iya. bagi mereka mungkin sudah tidak menarik lagi gitu. Tetapi sekarang anak-anak muda sekarang setelah tahu apa yang saya bisa dapatkan, apa yang bisa saya manfaatkan dari pengetahuan itu. Dan kadang ya guru-guru kita mungkin agak sulit ya, agak aneh, Agak dia. minder dikit, Pak. agak minder. Agak minder, Pak. Sehingga sering sekali terjadi, mohon maaf tidak bermaksud mengeneralisir semua guru seperti Iya, itu. iya, iya. Karena sekarang juga banyak guru-guru muda yang sudah sangat familiar menggunakan teknologi gadget ya. untuk memberikan proses belajar. Bahkan sebenarnya pemerintah mendorong bagaimana belajar secara online gitu. Tetapi yang perlu disadari, sekolah-sekolah konvensional tetap penting karena kita perlu berinteraksi ya. Tetapi ada sekarang, kalau saya sih melihatnya tren ke depan, kampus misalnya. Iya. Sekarang sudah banyak orang memilih kampus-kampus online. Malah tidak ada lagi alasan bahwa orang di Amerika harus lebih pintar daripada orang di Asia atau orang di Indonesia. Karena ada satu kampus yang sudah memberikan ruang untuk itu. Jadi mau belajar programming misalnya yang lagi tren gitu, atau bahasa pemrograman yang lebih canggih tentang artificial intelligence, itu sekarang semua orang bisa belajar, semua orang bisa mengakses. Perlu koneksi internet, di sini aja wifi-nya bagus gitu kan. Jadi gampang sekali belajarnya dengan biaya pendidikan yang menjadi jauh lebih murah. Yang saya tahu gitu, mungkin dengan sekitar 2,5 juta selama mereka tidak memakai satu semester lagi. Semester bukan, Pak? Bukan, tapi satu pengetahuan, menguasai pemrograman misalnya, ya Lebih Satu bidang ya, satu Pak? bidang Ya. lebih spesifik. Karena memang ke depan itu yang diperlukan. Iya. Kalau sekarang pendidikan kita kan terlalu membebani. Iya. Coba bayangkan, belajar matematika, contoh ini, matematika pasti penting. Jangan sampai kita nggak bisa hitung-hitungan. Iya. Si Dwi ntar dapat gaji
habis duluan. Apalagi ngitung uang ya Pak ya. Nah, itu. Harus benar-benar bisa. Itu aplikasinya. Iya, Tetapi iya, iya. secara teori kita diberikan matematika, Iya. apalah gitu hitung-hitungan di sekolah. Padahal yang dipakai nanti cuma pembagian, penjumlahan, tetapi ada makna yang harus diberikan seperti mengelola keuangan itu. Wah. Itu sangat penting sekali Vera, mengelola keuangan. Kadang kita menyepelekan sekali Pak ya tentang bagaimana cara mengelola keuangan. Kalau dulu kan tidak ada pendidikan bagaimana cara mengelola keuangan. Itu dia matematika, ekonomi ya, bagaimana teori dan juga aplikatifnya, prakteknya itu harus seimbang juga. Iya, jadi memang ternyata pendidikan ini sangat luas sekali ya. Nanti kita bakal bincang-bincang lagi Bapak ya. Dan pemirsa, kami masih akan hadir dengan Bapak Dudik yang akan berbicara tentang pendidikan untuk menata masa depan. Namun kami jeda terlebih dahulu, tetap di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Oke, dan Pak Dudi bagaimana kaitannya ini dengan pendidikan pariwisata? Apakah kita bisa dapat di formal dan non formal juga, Pak? Ya, pastinya begitu. Di formal jelas sekarang sekolah-sekolah pariwisata sangat banyak. Kemudian kursus-kursus juga bahkan sangat banyak. Cuman sayangnya mungkin masyarakat juga kadang salah gitu loh. Mereka ingin masuk sekolah formal, ingin dapat gelar misalnya di D4 gitu, D4 pariwisata. Ya. Tetapi mereka malah masuk ke lembaga kursus sehingga ada hal yang tidak match. Tetapi tetap yang mereka dapatkan itu bermanfaat lah. Naik kapal pesiar misalnya, kadang cuma perlu kursus 6 bulan, 1 tahun. Ada yang misalnya teman saya gitu, tamatan di teknik informatika, TI. tiba-tiba naik kapal pesiar. Gitu. Kuliahnya 4 sampai 5 tahun, kursusnya cuma 6 bulan. Nah, yang dipakai hasil kursusnya yang 6 bulan karena dunia pariwisata menjanjikan gemerincing dolar lah gitu istilahnya. Tetapi Gemerincing dolarnya itu ya. ya, Daya tetapi tarik. memang bagaimana ya, kita harus akui kita di Bali ini hidupnya dari pariwisata. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita generasi di bawah kita juga harus memahami betul agar tidak terjadi seperti yang rame sekarang misalnya kita ini diatur gitu sama travel luar sehingga terjadi jual beli kepala mungkin Dwi mengerti itu sehingga pariwisata di Bali menjadi pariwisata yang sangat murah. Padahal Pak Gubernur bilang kita ingin pariwisata berkualitas. Kalau pariwisata berkualitas tentu harganya tidak murahan dan memanagenya jauh lebih mudah ketimbang pariwisata yang murahan. Karena kalau pariwisata yang murah itu yang ditimbulkan itu lebih banyak dampak negatifnya. Persaingan harga yang mengakibatkan bangkrutnya hotel. Iya. Kemudian objek pariwisata kita kadang tidak dijelaskan dengan benar karena ya bagaimana guide-nya dibayar murah, kadang mereka tidak pakai guide yang memahami budaya Bali. Begitu juga menginapnya di hotel ya harus dikasih diskon yang murah. Ya mungkin hotelnya juga akal-akalan kali kalau Dwi mengerti itu harusnya spraynya diganti 2 kali nggak usah diganti. Gitu. Iya, Nah, tetapi itu konsekuensi yang akhirnya kita di Bali, image pariwisata di Bali yang akan terdampak. Nah, ini pentingnya pendidikan. Kita kembali bicara tentang pendidikan. Bagaimana stakeholder dan pengambil kebijakan itu memahami betul apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Bali, terutama pariwisatanya, karena kita sudah terlanjur tergantung kehidupan masyarakat di Bali ini terhadap pariwisata. Baik, Bapak, kalau kita berbicara tentang pendidikan formal dan non formal yang pastinya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, tapi kita lihat masih banyak juga Pak ya yang adik-adik kita yang sudah lulus S1 tapi belum bekerja. Nah, ini apakah mereka memilih saya harus bekerja di jurusan saya gitu lah. Itu sebenarnya tidak harus seperti itu, Pak ya. Betul, tidak harus seperti itulah. Kemungkinan ada 2 kemungkinan. Kita yang tidak tahu, jadi kita sering melihat anak-anak muda yang siangnya bangun mungkin kesiangan gitu, seperti tidak bekerja. Padahal mereka bisa aja bekerja yang kita tidak sadari secara online misalnya. Ya. Tetapi yang kedua yang saya takutkan, mereka memang benar-benar tidak bekerja akibat salah di pendidikannya waktu masuk bangku kuliah, bangku sekolahnya, mindsetnya, di setupnya salah. Mereka tidak diajarkan menjadi orang yang mandiri seperti tujuan pendidikan kita. Tetapi mereka diajarkan menjadi bagaimana menjadi seorang pekerja. Pekerja yang harus sesuai dengan bidang ilmunya. Iya. Iya.
tidak pernah diajarkan berpikir out of the box misalnya, berpikir di luar hal yang biasa dilihat, sehingga mereka harus menunggu. Bahkan banyak sekali kan S1 yang menunggu untuk diangkat menjadi PNS gitu. Saya kadang masih agak sulit memahami bagaimana orang-orang yang sudah pendidikannya begitu tinggi, pola pikirnya sudah seharusnya sangat baik, masih hanya berlomba-lomba, berdesak-desakan, bahkan tanda kutip ada yang sampai mau membayar untuk menjadi pelayan di masyarakat. Padahal sebenarnya bisa menciptakan atau berkreasi, Pak ya. Menjadi wirausaha juga Nah, bisa. seharusnya kan? begitu, seharusnya begitu. Tidak harus menunggu. Nah, yang harusnya dilakukan adalah justru bagaimana meng-create anak-anak muda yang memiliki kemandirian. Tetapi sekarang ada ruang-ruang yang begitu terbuka. Misalnya orang bisa melakukan penjualan online. Nggak perlu sewa toko kan? Iya. Nggak perlu Online shop ya. Online shop ya. Itu saya, Pak. Bahkan kalau kayak ini misalnya sekarang yang paling, bahkan main saham misalnya. Iya. Mungkin dulu kita menganggap permainan saham, permainan forex itu seperti judi. Tetapi kalau dipelajari itu semua ada ilmunya. Dan sayangnya mungkin tidak banyak, bahkan mungkin fakultas ekonomi mungkin hanya mengenalkan saja gitu. Padahal justru hal itu yang bisa memberikan ruang kemandirian. Bahkan yang bisa dijadikan sebagai sebuah pekerjaan, Pak ya. Betul. Kalau ditekunin ya. Betul. Makanya ada orang bilang saya trader, saya spekulan, kan istilah-istilahnya begitu. Iya. Apakah mereka hanya menganggap itu sebagai sebuah permainan atau mereka akan menjadikan itu sebagai sebuah pekerjaan? Wow, Nah, profesional. di situ profesional. Iya. Iya, karena hasilnya juga sama dengan naik kapal pesiar gitu. Gemerincing dolar ya. Mendengar gemerincing dolar. Dan memang ternyata luas sekali Pak ya, pendidikan tidak hanya kita bisa terpatok di formal saja Pak. Iya. Ternyata ketika berpikir out of the box, wah bisa coba ini, wirausaha ini. Jadi bisnis harus ini keluar juga. dari zona kenyamanan kita ya. Zona nyaman itu Betul. memang harus penting Pak, sekali. Ya. bagaimana dengan pendidikan karakter Pak? Nah, pendidikan Iya. karakter selalu menjadi hal yang didengung-dengungkan. Iya. Bahkan di kurikulum sekarang ya di SD, SMP, SMA itu pakai K13 gitu. Di mana anak-anak diajarkan kemandirian dan fokus utamanya adalah membentuk karakter. Artinya apa? Ada sebuah kesadaran mungkin dari pengambil kebijakan itu bahwa karakter itu harus diperkuat. Iya. Karena dengan memiliki karakter yang kuat, mereka atau kita tidak mudah terombang-ambing oleh mau bagaimana ya sekarang. Kita tidak bisa membatasi pergaulan, kita tidak bisa membuat sekat antar negara karena sudah sekarang ini kita hidup di sebuah dunia yang tanpa ada lagi sekat-sekat antar negara. Kita semua gitu bisa tahu kejadian di luar dengan sangat cepat, dengan pegang gadget di tangan, apapun kita bisa tahu. Nah, ini mungkin kenapa karakter itu harus diperkuat. Karena jangan sampai kita menjadi generasi yang terombang-ambing lah karena tidak memiliki karakter itu. Itu dia pemirsa, pendidikan karakter hard skill dan soft skill juga ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita Dwi bersama Bapak Dudi juga. Untuk Anda pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Masih berbicara tentang pendidikan, Pak. Pendidikan, kalau belakangan ini kan kita sebentar lagi akan ada yang namanya pemilihan ya. Yes. Nah, pendidikan politik ini perlu nggak, Pak, kalau berbicara tentang politik? Nah, kalau berbicara tentang pendidikan politik, kalau bagi saya nih, pendidikan politik itu adalah hal yang mutlak dan sangat-sangat penting. Kalau orang bilang dalam organisasi, hierarki organisasi yang tertinggi itu kan di partai politik. Iya. Seni politik itu yang paling hebat katanya. Karena politik pun ada seninya, Vera ya? Ada seninya. Karena apa? Karena lewat politiklah sebuah kebijakan itu bisa dibuat. Peraturan itu terbentuk karena lobby-lobby politik. Maka tidak salah kalau ada tokoh yang sastra yang besar ya, yang bilang bahwa buta terburuk itu adalah buta politik gitu. Karena kita yang buta politik itu pasti tidak sadar bahwa urusan beras, urusan gas bersubsidi itu diputuskan dalam lobby-lobby politik, dalam ranah politik gitu.
bagaimana kalau masyarakat dibiarkan seperti buta politik misalnya, tidak paham, jadi sengaja malah dijauhkan. Ngapain berpolitik, ngapain masuk ke dunia yang dianggap tanda kutipnya tidak baik gitu. Padahal semua keputusan, semua kebijakan itu dihasilkan di dunia politik ini, yang dunia yang tidak begitu disukai, yang dianggap buruk gitu. Tetapi ya ini sebuah proses yang perlu waktu gitu. Dan perlu kesadaran bersama membuat politik kita menjadi lebih sehat. Dan ini proses pendidikan yang saya bingung juga, kalau di kampus diharapkan jangan-jangan cuma dikasihkan teori. Prakteknya politik itu harus begini-begini di lapangan. Sekarang lah seperti Dwi bilang tadi, ini kita lagi menghadapi tahun politik gitu. Bagaimana pragmatismenya masyarakat? Pragmatisme masyarakat dalam bidang politik muncul akibat kurangnya pendidikan politik. Partai politik mungkin gagal melakukan. Pemerintah juga tidak pernah serius, sehingga sibuk pada aturan-aturan yang tidak substansi misalnya gitu. Yang kita lihatlah bagaimana misalnya pemilu sudah dekat gitu, sosialisasi mungkin belum semua kita tahu. Masyarakat di desa mungkin tidak tahu bahwa 17 April nanti ada pemilihan yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Karena apa? Digabung ini pemilihan presiden, legislatif dan DPD-nya jadi satu. Langsung sekaligus 5 pemilihan Pak ya? Iya, 5 pemilihan. Itu dia. Terus sosialisasinya seperti apa gitu? Padahal di Bali kita memiliki infrastruktur yang bagus, misalnya lewat Banjar. Tetapi nanti lagi pemerintah bilang dananya nggak ada, gitu kan? Susah kita. Ketika kita tidak bisa menentukan prioritas, kita tidak bisa melihat seberapa jauh, seberapa besar pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat kita. Ya kita harus menerima kenyataan bahwa banyak ranperda yang seharusnya bisa menjadi perda yang bermanfaat menjadi mubazir. Seperti rancangan katanya sudah pernah dibicarakan tentang rancangan undang-undang desa misalnya untuk desa adat. Tetapi karena kurang pahamnya kita atau masyarakat sendiri tidak paham itu ada, akibatnya ya seperti sekarang kita diombang-ambing ya kasus yang paling baru lah misalnya bagaimana antara Sabar Pungli berbenturan dengan masyarakat adat seperti itu. Itu kan hal yang terjadi karena kurangnya pendidikan. Ya, simpelnya seperti itu. Simpel sebenarnya Penting sekali ya. Tidak hanya pendidikan formal dan juga non formal yang kita ketahui, pendidikan politik pun itu sangat penting tentunya. Dan dari Pak Dudi ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa Bali TV yang ada di rumah terkait pendidikan politik, pendidikan karakter untuk mencapai ya yang diinginkan tentunya tujuan dari pendidikan tersebut. Baik, mungkin untuk generasi muda yang sedang menonton Bali TV gitu. Jadilah generasi muda yang mandiri. Kalian tidak harus berkutat pada pendidikan formal, tidak harus terkungkung belajar dari satu kampus ke kampus yang lain atau dari sekolah ke sekolah yang lain. Tetapi belajarlah di kehidupan ini apa yang kalian butuhkan untuk bisa mandiri, apa yang kalian butuhkan untuk bisa menghadapi kehidupan ke depan ini kalian yang tahu. Dan sekarang di era informasi yang begitu cepat dan teknologi yang begitu canggih, ya bisa explore sendiri. Jadi cukup dengan gadget di tangan, apapun yang kita perlu tahu kita bisa cari. Jadi sudah tidak ada alasan lagi mengkambing hitamkan gitu kondisi ekonomi, keadaan orang tua yang tidak mensupport. Segala sesuatunya harus kita sadari kembali ke diri kita. Kemandirian itu ada di dalam diri kita yang memang bisa dibentuk lewat jalur-jalur pendidikan, tetapi niat yang utama. Makanya ada, kalau saya boleh gitu memplesetkan teorinya Einstein EMC kuadrat itu, education gitu sama dengan man-nya. Kemudian ada circumstance kuadrat. Jadi lingkungan itu mempengaruhi 2 kali lipat. Wow, 2 kali lipat. Dwi sama ini mungkin pinter, tetapi ketika berada di lingkungan yang tidak pas, pinternya dihilang gitu. Kita orang baik nih, ada di lingkungan yang tidak baik, mungkin akan sedikit terseret gitu. Lingkungan. Kita harus baik-baik pilih teman dan pergaulan dan lingkungan juga pemirsa. Jadi Vera ingat ya, tidak ada hasil yang membohongi usaha. Jadi harus terus usaha pemirsa juga ya adik-adik kita di rumah. Bapak, terima kasih sudah hadir di Bali TV. Kita sudah banyak sekali berbicara tentang pendidikan dan ternyata pendidikan itu sangat luas sekali ya Vera ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat juga untuk pemirsa Bali TV yang ada di rumah.